Pemirsa, seorang pemuka agama di Blitar ditangkap usai lecehkan 4 anak di area gereja. Sementara seorang penumpang pesawat menjadi korban pelecehan seksual seorang dokter hewan. Seorang pemuka agama di Blitar, Jawa Timur ditahan anggota Polda Jatim karena diduga melecehkan 4 orang anak di area gereja di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Aksi pelecehan itu dilakukan tersangka sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Keempat korban merupakan anak dari pelayan gereja yang memang tinggal di area tempat ibadah tersebut. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban bercerita ke orang tuanya. Sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Hal ini dilakukan di ruang kerjanya, kemudian ada dilakukan di kamar juga, selain itu di ruang keluarga, kemudian dilakukan juga di kolam renang, dan juga Saat ini para korban dan keluarga telah mendapatkan pendampingan dari LPSK. Seluruh identitas korban juga mendapatkan perlindungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong Anyus melaporkan. Seorang dokter hewan yang bekerja sebagai manajer sales di sebuah perusahaan farmasi ditahan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia diduga melecehkan penumpang pesawat Citylink jurusan Denpasar ke Cengkareng. Kasus ini terungkap setelah pramugari menemukan remaja putri menangis di toilet pesawat. Pelaku akhirnya langsung diamankan begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melecehkan korban yang duduk di sebelahnya karena tertarik dengan korban. Ya, dilakukan dengan sadar. Beliau atau si pelaku merupakan salah satu pegawai di perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Dia bekerja bukan sebagai dokter, walaupun yang bersangkutan merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran. Ini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 perampok menyatroni sebuah toko bahan bangunan di Jalan Raya Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku membongkar pintu besi kemudian memindahkan berangkas dari dalam toko ke mobil yang sudah terparkir di luar. Berangkas ini diketahui berisi uang tunai puluhan juta rupiah dan beberapa surat penting berupa cek giro, faktur tagihan dan surat-surat berharga lain dengan total kerugian 1,5 miliar rupiah. Ciri-cirinya ya sekitar umur yang satunya tuh 30 lebih lah, satunya 50 lebih, satunya supir kayaknya, driver. Ya, dia bawa mobil Kijang Innova lama. Kalau dari CCTV kan agak buram-buram ya, tahu putih, tahu silver, karena itu. Ini kejadian yang kedua kali, kejadian yang pertama kali sama orangnya itu juga dengan rekaman yang ada, persis, cuma tambahan 1 orang. Korban berharap agar pihak kepolisian segera mengungkap para pelaku perampokan. Pasalnya, aksi pelaku sudah meresahkan sejumlah pengusaha atas kejadian tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi Anyus melaporkan. Diduga gelapkan uang ratusan nasabah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kantor koperasi di Anyer Serang, Banten disegel polisi. Sementara sering tipu pedagang dengan struk kris palsu, oknum anggota Brimo Polda Jabar dipecat dengan tidak hormat. Ratusan warga yang merupakan nasabah turut mengawal penyegelan kantor lembaga keuangan mikro berbasis yang dilakukan petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten. Sejumlah nasabah sempat emosi saat para pegawai keluar dari kantor koperasi yang terletak di Anyer Serang. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari laporan atas dugaan penggelapan uang milik ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil oleh nasabah. Sebelumnya, nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan.
Namun kenyataannya nasabah tidak bisa mencairkan uangnya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Aksi oknum anggota polisi saat melakukan aksi tipu-tipu menggunakan struk kris palsunya di sebuah toko helm di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terekam CCTV. Tindakan penipuan ini pun viral usai diunggah korbannya di media sosial. Usai dilakukan penyelidikan, pelaku ternyata oknum anggota Brimopolda Jawa Barat berpangkat Bayangkara 1 Baratu Cecep Rituan. Satuan Brimopolda Jabar pun memecat tidak hormat oknum anggota tersebut dengan menggelar prosesi upacara PTDH pemberhentian tidak dengan hormat. Pemecatan dilakukan lantaran oknum tersebut telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan telah menjalani sidang kode etik Propam Polda Jabar. Sanksi tegas sebagai upaya pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa pelaku bukan anggota Polri lagi, sekaligus Polri akan bersikap tegas jika ada anggotanya yang melanggar hukum. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ranjau paku membahayakan pengendara di jalan di Panjaitan, Jakarta. Sementara itu viral seorang preman memalak sopir travel yang ternyata untuk membeli narkoba. Lampu merah Kalimalang. Inilah video amatir saat seorang relawan tengah menyisiri Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Ranjau ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerap ditemukan di beberapa titik. Ya resah sih kita sebagai pengendara, karena kan kalau misalnya kena paku gitu ban bisa bocor ya, bahaya juga kan. Namanya kita lagi jalan kan kita nggak tahu ya, kali aja ngebut apa pelan, tahu-tahu kena terus bocor, kan bahaya juga, takutnya jadi kecelakaan gitu. Para pengendara meminta agar polisi menindak tegas terhadap para pelaku penyebar ranjau. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Untuk mana ini lu pendek banget, minta gocap lu. Kalau jalur-jalur apaan, pentingannya apa? Video amatir merekam aksi pemelakan terhadap sopir travel yang beraksi di Jalan Jembatan Besi Raya Tambora, Jakarta Barat. Pelaku memaksa meminta uang sebesar Rp300.000 kepada korban. Di bawah ancaman dan intimidasi, korban tak berdaya dan memberikan uang namun di bawah nominal yang diinginkan pelaku. Pasca peristiwa, pelaku akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Tambora. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap memalak sopir travel dan hasilnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu 50, namun yang diberikan hanya 20.000. Sudah sering atau bagaimana? Kalau Untuk pelaku sudah sering. Untuk apa dia melakukan hal ini? Uang hasil palaknya untuk apa? Untuk uang hasil palakan sendiri digunakan untuk membeli narkoba. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.